Mas Baim juga sempat di chat katanya dari pihak Hollywood untuk film ini. Jadi pokoknya ini filmnya luar biasa sih menurut gua, dan ada banyak artis juga yang terlibat menjadi orang di belakang layar. Seperti yang mungkin kita sama-sama tahu, ada Raffi Ahmad, di mana dia sebagai produser ya, dia juga punya PH yang namanya RA Picture. Juga kita sama-sama tahu ada Prilly Latuconsina dan juga Umay Shahab sebagai produser untuk Prilly, dan juga Umay sebagai sutradara di Cinemaku Picture. Apakah popularitas Baim sebagai artis bisa menjadi daya tarik untuk menonton film Lembayung? Halo, masih bersama gue Rizky Blis, yang pastinya di Monolog with Rizky Blis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, untuk monolog kali ini gue akan ngebahas tentang, mungkin kalian sama-sama tahu, tentang pesona Baim Wong yang sekarang menjadi viral karena dia menjadi orang di belakang layar. Dia menjadi sutradara, produser, scriptwriter, editor, dan lain-lain semuanya di film terbarunya Lembayung. Oke, di sini mungkin gue akan ngebahas tentang kenapa ya. Mungkin kita bisa tahu selain Baim Wong ada banyak artis juga yang terlibat menjadi orang di belakang layar. Seperti yang mungkin kita sama-sama tahu, ada Raffi Ahmad, di mana dia sebagai produser ya, dia juga punya PH yang namanya RA Picture. Waktu itu bikin film yang Suster Ngesot, juga ada Dimsum Martabak, dan juga ada Rafathar. Dan juga kita sama-sama tahu ada Prilly Latuconsina dan juga Umay Shahab sebagai produser untuk Prilly, dan juga Umay sebagai sutradara di Cinemaku Picture, yang kebetulan juga pernah bekerja sama dengan talent saya pribadi di Blis Entertainment, yaitu Yasamin Jasem di film Temurun, dan juga ada web seriesnya juga, dan filmnya juga sempat berhasil juga waktu itu. Mungkin kita sama-sama tahu Kau Kira Kau Rumah. Juga ada Dian Sastrowardoyo yang juga sebagai produser untuk film Guru-Guru Gokil, dan juga ada Ernest Prakasa yang kita sama-sama tahu dia adalah seorang stand-up comedian dan juga menjadi produser untuk beberapa film-filmnya di Imaginary Picture bersama Dipa, yang pernah juga kita undang di podcast di belakang layar kita, yang filmnya booming banget kemarin. Ada Agak Lain, juga sekarang lagi tayang di bioskop, ada Kakak Bos, juga ada Cek Toko Sebelah, dan juga banyak karya-karya lainnya yang luar biasa. Oke. Mungkin di sini gue akan ngebahas kira-kira kenapa ya seorang artis tertarik untuk menjadi orang di belakang layar, menjadi sutradara, baik itu sutradara maupun produser. Kalau menurut gue pribadi ya, ini kalau misalnya gue salah, mohon maaf, tapi ini menurut pengamatan gue. Kalau gue lihat banyak artis yang memang benar-benar cinta terhadap dunia seni. Dalam arti dia benar-benar cinta dunia seni ketika dia berakting, kemudian dia mau berkarya. Berkarya dalam arti dia membuatlah sebuah film atau mendirect sebuah film. Akhirnya dia menjadi sutradara dan juga menjadi produser. Kita sama-sama tahu sekarang yang lagi rame, Baim Wong, dia baru saja memproduksi sebuah film di mana Baim ini luar biasa karena dia di sini merangkap selain jadi sutradara, dia jadi produser, dia jadi scriptwriter, dia editor juga. Bener-bener, karena gue bener-bener tahu prosesnya, karena di mana beliau bekerja sama dengan talent gue di Blis Entertainment, yaitu Yasamin Jasem, di mana di film Lembayung, Yasamin berperan sebagai Arum, yang hari ini bisa mulai ditonton di bioskop ya, hari ini 19 September, semua bioskop Indonesia. Mungkin di sini karena gue lumayan terlibat tahu, karena dia bekerja sama dengan talent di Blis Entertainment, jadi gue akan sharing sedikit menurut pengamatan yang gue lihat selama bekerja sama dengan Tiger Wong Entertainment atau Mas Baim untuk di film Lembayung ini. Menurut gue, Baim itu luar biasa totalitas ketika dia bekerja di dunia di belakang layar, karena dimana bener-bener Baim ini gue rasakan mulai pemilihan talentnya beliau terlibat. Dalam arti Baim yang approach langsung ke gue maupun ke Yayas, mulai dari menawarkan nih karakternya, kita udah dapat skripnya. Yang sejujurnya kebetulan waktu itu yang seperti udah mungkin Mas Baim sama Yayas juga udah pernah bahas di beberapa podcast di mana Yayas beberapa kali menolak untuk berperan di menjadi karakter Arum ini di Lembayung. Tapi Mas Baim luar biasa, dia begitu gigih, dia WhatsApp gue, terus juga kita ketemuan juga beberapa kali dengan Yayas sama gue juga. Kita discuss tentang skenarionya segala macam sampai pada akhirnya kita oke buat ambil film itu di Lembayung, karena kita percaya sama Mas Baim, di mana Mas Baim di mana beliau bekerja benar-benar langsung mendirect, memproduseri dan memantau isi dari skrip tersebut gitu loh. Dan terus juga yang katanya gue dengar juga beliau benar-benar totalitas di film Lembayung ini sampai katanya dia kurang, sekarang mungkin kita sama tahu untuk YouTube-nya kurang
nggak se-update dulu yang tiap hari mungkin ada uploadan, katanya karena fokus untuk editing, untuk memantau untuk film ini, dan malah katanya pada saat 4 hari sebelum gala premier masih ada editan. Jadi masih ada beberapa segmen yang diedit oleh Mas Baim langsung. Luar biasa, dia tanggung jawabnya luar biasa untuk film ini. Karena katanya dia sudah menunggu untuk membuat film ini, untuk menjadi sutradara film, produser film selama 24 tahun. Dan kita sama tahu, Mas Baim sendiri sudah berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2002, yaitu menjadi artis saat itu. Dan ini adalah film keduanya dari produksinya di Tiger Wong Entertainment. Dan ada pertanyaan, gimana sih kerjasama dengan Mas Baim? Oke, Mas Baim sebagai orang di belakang layar menurut gue tanggung jawab luar biasa. Dan waktu itu kebetulan juga gue juga sempat ke lokasi syutingnya untuk film Lembayung ini. Kurang lebih film ini diproduksi kurang lebih sebulan, syutingnya di Jogja. Terus juga gue lihat di sana Mas Baim benar-benar dia mingle banget dengan pemain-pemain. Terus juga dia benar-benar men-treatment kita sebagai pemain itu benar-benar luar biasa. Karena mungkin kita sama-sama tahu Mas Baim itu posisinya dia sebagai artis yang cukup besar, yang besar malah ya. Jadi mungkin dia merasakan treatment ketika diperlakukan oleh tim PH dan beliau lakukan terhadap kita sebagai pemain di sana. Dimana kita syuting di suatu tempat yang bisa dibilang lokasinya cukup horor. Dan ada ruangan yang benar-benar gelap dan agak-agak lumayan agak-agak horor ya. Dan itu di set up langsung menjadi ruang artis yang nyaman dengan barang-barang dari Tiger Wong kantornya. Tiger Wong Entertainment itu dibawa ke situ buat kita ruang tunggu kita. Ada kasur, ada TV besar, ada benar-benar makanan, yang minuman, semuanya benar-benar luar biasa. Jadi kita juga dibuat nyaman ketika kita syuting di situ. Terus juga ketika reading juga Mas Baim benar-benar terlibat langsung juga untuk reading bareng-bareng kita, bareng cast. Terus juga di film ini juga beliau juga banyak yang bilang, bener nggak sih ini skripnya bareng bikinnya sama Arya Saloka atau segala macam. Oke, sebenarnya ini diskusi ya, lebih banyak diskusi untuk si film Lembayung ini. Kurang lebih kan emang udah setahun lebih ya. Kita syutingnya udah setahun yang lalu di tahun 2023, dan katanya dari tahun 2022 ini udah sempat diskusi antara Mas Baim dan juga Arya Saloka, sehingga terbentuklah si film Lembayung ini. Yang tadinya film ini juga tadinya mau tayang kalau nggak salah di Lebaran, cuman mundur di 19 September ini akhirnya bisa tayang. Dan yang kita sama-sama tahu, Mas Baim juga sempat di-chat katanya dari pihak Hollywood untuk film ini. Jadi pokoknya ini filmnya luar biasa sih menurut gua, dan kebetulan kita udah pada nonton gala premiernya dan kita puas secara hasilnya. Terus juga di sini juga ada Paula sama Keanu juga main di film ini. Oke, dan Mas Baim di sini juga pada saat produksi dia selalu berdampingan dengan kameramen. Jadi ketika ada yang salah gerakan atau sekitar ada gambar-gambar kurang bagus, jadi Mas Baim langsung ngedirect juga para kameramen. Ini sih luar biasa sih menurut gua. Terus ada pertanyaan juga nih, apakah popularitas Baim sebagai artis bisa menjadi daya tarik untuk menonton film Lembayung? Oke, menurut gue sih kalau gue ya sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, karena kita nonton film itu benar-benar berdasarkan cerita, pengambilan gambar, dan hasil. Jadi sebenarnya untuk nama besar, menurut gue juga itu memang mungkin faktor penunjang, tapi bukan persentase tertinggi. Hanya faktor penunjang saja. Karena apa? Ketika kita mau nonton bioskop, pasti kita pengen nonton filmnya emang harus bagus. Acting mainnya juga harus bagus. Sama halnya dengan popularitas Mas Baim sebagai orang di belakang layar dalam film Lembayung ini. Tapi kalau menurut gue acungin jempol buat Mas Baim. Selain memang dia punya nama besar, memang karyanya untuk film Lembayung ini hasilnya bagus banget. Ya, terus pas dia mengambil gambar, dia ngedirect juga profesionalnya luar biasa. Karena Mas Baim ini benar-benar selama sebulan full, beliau benar-benar ada terlibat di Jogja tersebut pada saat syuting film, dan reading segala macamnya juga beliau juga ada. Itu kan kurang lebih kan sebulan sebelum syuting kita reading, pas syutingnya juga sebulan. Itu benar-benar Mas Baim full dia di situ, sampai mungkin kalau kalian sama-sama lihat di YouTube-nya beliau Mas Baim beberapa bulan terakhir ini kurang aktif karena memang benar-benar fokus untuk jadi orang di belakang layar untuk film Lembayung ini. Jadi kalau menurut gue popularitas Mas Baim ini sebenarnya bukan popularitasnya yang menunjang, tapi memang karyanya yang menunjang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri dengan adanya mungkin Mas Baim punya follower yang cukup banyak. Terus jadi dia bisa membantu lah ya untuk mempromosikan para followernya. Tapi yang paling penting kita sebagai penikmat film, yang kita lihat adalah karya hasil. Yang pasti kita akan ke bioskop yang ngasih tahu teman kita buat nonton film apa yang diproduksi oleh orang di belakang layar tersebut.
Oke. Terus bagaimana sih proses kreatif seorang artis ketika menjadi sutradara? Sebenarnya sama aja sih ya, nggak harus artis. Kita orang biasa juga sama, kita harus kreatif ya. Dalam menjadi sutradara, menjadi orang di belakang layar. Cuman mungkin bisa ketika dia udah pernah menjadi artis sebelumnya, kurang lebih kan dia bisa merasakan ketika posisi dia menjadi seorang aktor, sebagai seorang aktris. Jadi mungkin dia bisa lebih mendalami peran ya ketika membuat karakter, terus juga ketika mendirect, karena dia pernah merasakan di posisi ketika menjadi seorang aktris atau sebagai seorang aktor. Jadi secara mendirect, secara pendekatan, secara karakter mungkin akan jauh lebih dapat ketika ketimbang orang yang benar-benar masih awam gitu loh, yang belum pernah terlibat menjadi di dalam si produksi tersebut. Apa sih perbedaan yang signifikan antara kerja di depan layar dan juga di belakang layar? Ya, mungkin kita bisa kasih contoh dari Mas Baimong ya, yang biasanya dia seorang aktris yang bisa di depan layar dan sekarang beliau menjadi orang di belakang layar. Oke, ini mungkin harusnya ditanya langsung oleh ke artis yang bersangkutan, tapi ini menurut pandangan gue ya, untuk Mas Baimong yang gue lihat atau beberapa artis yang menjadi orang di belakang layar yang mendirect atau produser, beliau harus menurunkan ego. Karena apa? Karena biasanya kan ketika, apalagi Mas Baim kan artis yang cukup besar ya, ketika dia menjadi artis, kita biasanya pasti kan dapat servis dan perlakuan yang luar biasa, ada treatment yang luar biasa dari tim produksi untuk menjaga moodnya. Dan kali ini dibalik, dia sebagai orang di belakang layar, dia harus menservis si artis-artis ini, si main cast ini, atau si supporting talent ini, semua talent ini, supaya syutingnya bisa berjalan dengan baik, moodnya juga bisa bagus, hasilnya juga bisa bagus. Dan ini benar-benar harus menurunkan ego kita. Belum lagi kalau misalnya ada artis yang gue nggak mau begini, gue nggak mau begini. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menurunkan ego kita, mungkin akan terjadi hal yang kurang baik. Dan yang gue salut dari Mas Baimong, Mas Baim ini benar-benar bisa merangkul semua pemain di film Lembayung ini pada saat yang gue lihat ya, pada saat gue ngeliat di belakang layarnya. Jadi kita benar-benar semua pemain, kita semua kru, kita benar-benar nyaman untuk kerjasama di sana, untuk di film tersebut. Saran dari gue untuk yang pengen terjun menjadi sutradara, ataupun menjadi produser, ataupun orang di belakang layar, terutama artis ya. Mungkin belajarlah dari Mas Baimong. Menurut gue sih, ini bisa jadi contoh ya untuk Mas Baimong. Dan juga Raffi Ahmad mungkin. Raffi Ahmad juga kan juga produksi ya beberapa film juga. Tapi yang gue lihat langsung kan bener-bener karena gue ngelihatnya ini Mas Baim, karena bener-bener kerja sama talent gue, jadi gue yang gue lihat Mas Baim ini bisa menjadi contoh buat artis yang pengen terjun di belakang layar, bener-bener bisa ngerangkul pemain, menurunkan ego, dan juga mendirect dan semuanya bener-bener terlibat langsung, nggak hanya sekedar sutradara, bener-bener memproduseri, ngedit, scriptwrite, menulis, revisi segala macem, bener-bener totalitasnya luar biasa untuk film ini. Gue kacungin jempol. Dan yang pasti gue sih mau ngasih tahu buat teman-teman, kalau kalian penasaran, kalian wajib banget sih nonton di bioskop film Lembayung. Udah tayang mulai hari ini di bioskop seluruh Indonesia. Dan situ ada talent gue juga, Dea Saminjasem berperan sebagai Arum, dan juga banyak cast-cast lain besar lainnya seperti ada Tasya Namkya, ada Wulan Guritno, Arya Saloka, Oka Antara, banyak banget nama-nama besar di sana. Dan semoga bisa masuk pasar Hollywood dan film Indonesia semakin dinilai baik di masyarakat dan mendunia. Dan juga ada pemain film Malaysia juga, Anna Jobling. Bagus banget. Oke, sekian dari gue untuk monolog with Rizky Blis. Yang pasti kalian bisa nonton semua konten-konten gue. Ada mabar, masa makan bareng, ada podcast di belakang layar. Yang pastinya semua konten-konten gue bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper. Oke, thank you so much. Bye-bye.